Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. KPK itu kelompok bocil, tuh orang KPK. Kelompok bocil yang merasa paling suci. Nanti kita dibongkar hartanya berapa, anaknya di mana, mampus tuh mereka tuh. Harus perhatiin, kasus saya ini semua akan menengok. Dia akan perhatiin kasusnya seperti apa. Ujungnya lihat nanti endingnya. Ini KPK ini harus kayak orang-orang suci. Bocil tau kan bocil, bohong, licik dan liar. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Itu Jangan terkait kasih orang apa, lagi, Bang? nanti semakin nanti terkait dulu, aliran nanti dana ikutin apa gimana, terus. Bang? Ikutin terus sebelah kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya bang? Saya nggak mau ngasih warnanya, Hijau apa oranye bang? nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Itu terkait aliran dana. Ya pastilah, kan udah gini. Menteri, yang Bu Menteri siapa? Nah tinggal lihat aja latar belakangnya. Nggak mau saya ngomong tahu ya. Bukan saya yang ngomong fakta persidangan. Saksi-saksi yang bicara bukan saya. Pak Jaksa yang bicara, saksi yang bicara, BAP yang bicara. Bukan saya, wamen. Orang baru 10 bulan, gimana? Iya, sebelum menjabat saya. Berapa? Iya, praktek itu saksi-saksi menyampaikan dari tahun 2012 dan sebelumnya juga udah praktek itu udah ada. Saya 2024 baru sadar saya menjadi pejabat ketika ditangkap KPK. Oh, gue ternyata pejabat ya. Tapi saat abang pertama kali menjabat wamen, sudah tahu ada praktek itu bang? Mana tahu. Kita kan sibuk ngurusin kawan-kawan media, kawan-kawan yang di lay off, kawan-kawan buruh yang diperas oleh pengusaha. Tapi nanti kita ungkap lah, siapa yang mainkan ini, siapa yang memesan saya supaya ditangkap, nanti udah terbungkap, kok tenang aja. Pokoknya kita sedang bertarung soal itu. Lepas saya salah, pokoknya gini, secara substansi saya sudah mengakui salah ya, gitu. Saya mengakui salah, saya nggak mau kayak mereka bilang, oh nol pembela, nggak, saya nggak ngebela, saya sudah ngaku salah. Gitu. Tapi hak saya sebagai warga negara punya hak secara konstitusional untuk menyampaikan pendapat saya. Yang bisa menetapkan saya tidak boleh bicara adalah pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir KPK siapa tuh namanya tuh? But. Apa tuh? Juru nyinyir apa jubir namanya tuh? Juru nyinyir ya? Nyinyir apa jubir? Itu. Yang ya kelompok konten kreator lah. Jadi KPK ini orientasinya naik bintang, mau jadi Kapolres, mau jadi Kapolda. Itu saya sampaikan tuh. Ya. Jadi motivasinya cuma itu, bukan penegakan hukum. Tipu-tipu, OTT operasi tipu-tipu. Oke? Kalian naikin beritanya, jangan diedit-edit. Kasihan publik itu butuh informasi yang full, yang penuh. Gitu. Artinya semakin terbukti bahwa informasi A1 saya tinggal sejengkal lagi Pak Purbaya. Apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya. Apa nih pertanyaannya nih? Set dong. Gimana bang tadi mendengar dari saksi-saksi keterangan? Sampai detik ini tidak ada satupun saksi mengaitkan perkara yang selama ini diorkestrasi oleh KPK terkait saya, nggak ada. Pertama itu, kedua tidak ada hubungan antara perkara saya dengan saksi. Dari saksi pertama sampai sekarang ya. Dan yang nggak kalah penting adalah pernyataan saya pertama tentang Pak Purbaya. Artinya semakin terbukti bahwa informasi A1 saya tinggal sejengkal lagi Pak Purbaya. Apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK. Itu pesannya. Hati-hati Pak Purbaya. Beliau punya kebijakan begitu bagus, tapi banyak elit akan terganggu. Ya kan? Karena banyak pemain-pemain liar di Republik ini. Dengan kebijakan Pak Purbaya mereka sangat terganggu. Ingat, hukum di Republik ini bisa dibeli.
Apalagi yang namanya, saya mau bikin nih namanya apa ya? Komisi penitipan kasus. Jadi komisi penitipan kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa? Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Boleh. Judulnya OTT Bocil. Gimana tuh Bang lagunya, Bang? Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Untuk account itu dikasih sama Bobby itu, sorry. Bobby. berarti nggak ada atas permintaan apa? Mana ada lah kita minta. Gila. Kemarin di persidangan yang sebelumnya itu ada di dalam kasus ini ada menyebut nama Bu Indah. Itu kan persidangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf. Ya, oke. warnanya Bang, warna hijau Bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Saya ngencing dulu kebelet. Tanggapan tentang Pak Noel Pak. Kalau boleh jawab, kalau Pak Noel diemin aja lah. Pak Pur, kamera Pak Pur, banyak kamera. Dari Posman apa? Dari kementerian apa? Cadangan dari apa? Dari yang MBG? Kemudian dari situ ada kemudian tempat lain, tapi cukup lah, nggak banyak gentengisasi. Kan gentengisasi berganti genteng seng ya dengan genteng kekuatan rakyat. Bantuan itulah saya nggak tahu. Semenjak segala macam. Berapa rumah yang pakai seng? Teman-teman yang ada hitungan besar sekali di mana semua rumah itu semuanya diganti. Yang diganti kan jadi nanti angkanya lebih kecil daripada yang pernah Anda dengar. Angka aktualnya ini kan belum dihitung, baru dengan kasar sekali. Anda dengar dari mana? Kemarin di video sama Pak. Iya. Ada. Tapi bisa dikendalikan kira-kira. Bukan angka yang kayak MBG, bukan. Tapi diambilnya bisa dari pos MBG yang di pos itu Pak. Bisa aja. Untuk yang rotasi berjabat jadi pekan ini Pak. Jadi Di hari apa Pak? animis mungkin. Pak yang buat pansel OJK itu kapan Pak? Ini kita sedang kirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang private dari masyarakatnya kita akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel. Tapi target untuk pemilihan ketua definitif yang baru kapan sih Pak, dengan kondisi pasar yang masih dinamis seperti ini kan pansel harus segera cepat ya Pak, belum ada fit proper test dan lain-lain. Kalau dari pansel kira-kira menargetkan kapan Pak untuk mulai? Saya sih maunya cepet-cepet, rupanya ada aturan undang-undang yang nggak bisa saya menunggu sekian. Harusnya sebenarnya sekarang udah kelar paling telat kalau kita ikutin undang-undang yang ada sekarang. Pak, izin tanggapannya juga Pak Noel itu menanggapi omongan Bapak yang bilang katanya Bapak dianggap sok suci, itu kalau Pak Purbaya bagaimana Pak menanggapi tanggapannya Pak? Iya Pak, tanggapan tentang Pak Noel Pak. Kalau boleh jawab, kalau Pak Noel diemin aja lah. Biar aja lah. Jadi biarin aja Pak, diemin aja. Pak Noel Pak, gimana Pak untuk BOP ambil anggarannya dari mana Pak? Port Office Pak, ambil pos anggaran mana Pak? Fix dari APBN Pak atau gimana? Iuran ambil pos anggaran dari mana Pak? Port apa? Port Office. Oh, dari anggaran lah kalau jadi. Ambil anggarannya dari mana Pak? Apakah dari APBN atau dari Kemenhan atau dari mana Pak? Ya nanti salur lewat Kemenhan kan, pasti salur lewat Kemenhan. Tapi apakah memotongkan terkapres dari APBN? Nanti kita lihat kalau nggak cukup ya pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya untuk pemotongan? Aman. Masih ada space yang masih dipakai cukup banyak. Kalau teman-teman saja sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu di sini bisa dimasukin ke sana. Dikasih space aja untuk reformasi saham gimana Pak? Apanya? Tetap to the moon ya Pak ya? Yang penting kan saya tidak mengendalikan harga saham, tapi saya memastikan ekonominya bergerak lebih cepat. Kalau ekonomi lebih cepat, perusahaan-perusahaan listed di bursa, harganya makin naik, otomatis harganya akan naik.
investor juga akan masuk ke sini, kita lihat perkembangan ekonominya bagus. Jadi yang menentukan adalah fondasi ekonomi pada akhirnya. Jadi kemarin gonjangan-gonjangan itu langsung terlalu khawatir. Fondasi ekonomi masih ke sana, masih makin cepat. Anda lihat sekarang PMI baru keluar kan? Berapa? 52,3 ya? Sebelumnya 51, dan lihat 51 terus. Jadi emang ekonomi akan membaik. Berarti Bapak juga mendukung percepatan kemarin Pak Hasan bilang untuk menyelidiki emiten-emiten yang diduga saham-saham goreng itu gimana Pak? Kan selalu bilang, bersihkan pasar dari penggoreng saham. Karena nanti investor kecil kasihan kalau masuk salah beli saham yang gorengan. Itu aja. Itu emangnya harus dikerjain sebelum-sebelumnya. Cuma mereka ngerjain PR-nya aja. Jadi begini kita. Pesan Bapak Pajak Januari. Angka yang baru kita terima tadi, pajak Januari net tumbuh 30% dibanding tahun lalu Januari. Ini bagus keadaannya. Ekonomi yang lebih bagus. Pak Pur, terkait polisi yang ikut memeriksa gorengan seperti apa Pak? Wah, saya nggak tahu itu. Pertemuan ekonomi besok Kamis Saya mah saya segitu aja. itu kuartal 4-nya doang kan? Kalau kuliahnya berapa Pak? 5, berapa? 52, 51. Oh berarti di bawah target APBN ya? Ada kemungkinan, tapi kita lihat sering kalau mau tebakan ini 5,2, tapi salah lagi. Jadi saya nggak intervensi PPS, saya nggak tahu. Jalan ya. Capek. Habis. Udah pas pas. Pak Pur, kamera Pak Pur, bayar kamera. Dari Posman apa? Dari kementerian apa? Kita juga ada cadangan. Cadangan dari apa? Dari yang MBG? Ada kemungkinan dari situ, ada kemungkinan tempat lain, tapi cukup lah, nggak banyak gitu. Gentengisasi, kan gentengisasi untuk ganti genteng seng ya dengan genteng yang buatan rakyat. Batuan itulah, saya nggak tahu. Minyak segala macam. Berapa rumah yang pakai seng? Teman-teman yang ada hitungan besar sekali di mana semua rumah itu semuanya diganti. Yang diganti kan jadi nanti angkanya lebih kecil daripada yang pernah Anda dengar. Angka aktualnya ini kan belum dihitung, baru dengan kasar sekali. Anda dengar dari mana? Kemarin kan dibilang sama Pak Prabowo. Iya. Ada. Tapi bisa dikendalikan angkanya kira-kira. Bukan angka yang kayak MBG, bukan. Tapi diambilnya bisa dari pos MBG yang di pos. Bisa aja. Untuk yang rotasi pejabat di pekan ini Pak. Jadi Di hari apa Pak? animis mungkin. Pak yang buat pansel OJK itu kapan Pak? Ini kita sedang kirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang private dari masyarakatnya kita akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel. Tapi target untuk pemilihan ketua definitif yang baru kapan sih Pak, dengan kondisi pasar yang masih dinamis seperti ini kan pansel harus segera cepat ya Pak, belum ada fit proper test dan lain-lain. Kalau dari pansel kira-kira menargetkan kapan Pak untuk mulai? Saya sih maunya cepet-cepet, rupanya ada aturan undang-undang yang nggak bisa saya menunggu sekian. Harusnya sebenarnya sekarang udah kelar, paling telat kalau kita ikutin undang-undang yang ada sekarang. Pak, izin tanggapannya juga Pak, Pak Noel itu menanggapi omongan Bapak yang bilang katanya Bapak dianggap sok suci, itu kalau Pak Purbaya bagaimana Pak menanggapi tanggapannya Pak? Iya Pak, tanggapan tentang Pak Noel Pak. Saya nggak boleh jawab, karena kalau Pak Noel diemin aja lah. Biar aja lah. Jadi biarin aja Pak, diemin aja. Pak Noel Pak, gimana Pak untuk BOP ambil anggarannya dari mana Pak? Portal Fis Pak, ambil pos anggaran mana Pak? Fix dari APBN Kah atau gimana? Iuran ambil pos anggaran dari mana Pak? Port apa? Portal Fis. Kok jadi anggaran lah kalau jadi?
ambil anggarannya dari mana Pak? Apakah dari APBN atau dari Kemenhan atau dari mana Pak? Ya nanti selalu lewat Kemenhan kan, pasti selalu lewat Kemenhan. Tapi apakah memotong untuk Napres? Nanti kita lihat kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya untuk pemotongan? Aman. Masih ada spesial masih dipakai ke depan. Kalau teman-teman saja sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu di sini bisa dimasukin ke sana. Dikasih spesial Pak, untuk reformasi saham Pak, gimana Pak? Apanya? Tetap tuh ya Pak ya? Yang penting kan saya tidak mengendalikan harga saham, tapi saya memastikan ekonominya bergerak lebih cepat. Kalau ekonomi lebih cepat, perusahaan-perusahaan listed di bursa, harganya makin naik, otomatis harganya akan naik. Investor juga akan masuk ke sini, kita lihat pertumbuhan ekonominya bagus. Jadi yang menentukan adalah fondasi ekonomi pada akhirnya. Jadi kemarin gonjangan-gonjangan itu, masih terlalu khawatir. Fondasi ekonomi makin ke sana, masih makin cepat. Anda lihat sekarang PMI baru keluar kan, berapa? 52,3 ya? Sebelumnya 51, kan lihat 51 terus. Jadi emang ekonomi akan membaik. Berarti Bapak juga mendukung percepatan kemarin Pak Hasan bilang untuk menyelidiki emiten-emiten yang diduga saham-saham goreng itu gimana Pak? Kan selalu bilang, bersihkan pasar dari penggoreng saham. Karena nanti investor kecil kasihan kalau masuk salah beli saham yang gorengan. Itu aja. Itu emangnya harus dikerjain sebelum-sebelumnya. Cuma mereka ngerjain PR-nya aja. Jadi begini kita. Pesan deh Pak, Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.